Cara saya melawat tanaman peperomia watermelon itu gampang-gampang susah. Nah, jadi melawat tanaman peperomia watermelon biar tumbuh subur dan bagus, sehat, daunnya pun harus dengan tempat yang agak sedikit teduh, jangan terlalu panas maupun jangan terlalu basah ya teman-teman. Nah, caranya gimana? Oke, simak videonya begitu nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Nadatif Channel. Dalam kesempatan kali ini, Nadatif Channel akan memberikan tips dan triknya bagaimana caranya merawat tanaman-tanaman hias ya. Orang-orang merawat tanaman hias itu kadang-kadang ya gampang-gampang susah, gampang-gampang mati, gampang-gampang hidup. Tapi bagaimana cara merawat tanaman hias itu ternyata sangatlah gampang teman-teman. Yang terpenting tanaman-tanaman itu jangan terlalu panas maupun jangan terlalu basah ya teman-teman. Kenapa? Karena tanaman tersebut kalau terlalu basah akan mengakibatkan matinya akar-akaran teman-teman. Beda lagi dengan tanaman maupun di tempat panas ya teman-teman. Kalau di tempat panas itu rata-rata biasanya mengalami kekeringan daun ya teman-teman. Nah, gimana sih cara merawat tanaman hias biar bagus? Nah, tips yang pertama adalah tanaman hias itu cobalah teman-teman simpan di tempat yang agak sedikit ada naungan ya teman-teman. Walaupun kita ditaruh di tempat panas maupun di tempat yang sedikit dingin. Kenapa demikian? Karena tanaman tersebut itu kalau misalkan di tempat yang sedikit agak panas, biasanya kan dari daun dia akan kekeringan, dari media. Tetapi bagaimana antisipasinya? Antisipasinya adalah menggunakan naungan teman-teman. Maupun kanopi, maupun plastik, maupun apa saja yang terpenting ada naungan teman-teman. Nah, kalau di tempat yang agak sedikit teduh maupun agak sedikit dingin, itu adalah tipsnya jangan terlalu basah dari segi media ya teman-teman. Jadi kalau misalkan disiram itu jangan tiap hari. Kalau misalkan tiap hari nanti di tempat dingin itu ataupun di tempat yang agak sedikit basah, tanaman tersebut akan mengalami kekeringan atau mengalami basah akar. Kemungkinan besar tanaman tersebut akarnya akan busuk teman-teman. Nah, itu tips yang pertama. Tips yang keduanya adalah tanaman jika disiram ya teman-teman. Kalau di tempat panas kan udah biasa tuh kalau misalkan daunnya layu, daunnya agak sedikit kering atau mengkerut, itu tipsnya jangan pernah langsung disiram teman-teman. Apalagi kalau disiramnya itu langsung siang hari teman-teman. Itu sangat berbahaya karena nantinya kalau misalkan dari segi daun, contoh seperti ini, nanti kalau di dalam daunnya, di atas daunnya ada air seperti ini, kalau di tempat panas dia akan mengalami kekeringan daun teman-teman ataupun kebakar daun. Dia akan terbakar karena si airnya ini nempel di permukaan daun. Nah, seperti ini teman. Kalau di tempat agak sedikit teduh nggak jadi masalah, aman-aman saja. Kalau di tempat panas jadi nantinya akan menjadi masalah teman-teman. Nah, terus kalau dari penyiraman pas lagi daun layu, lebih baik teman-teman tunggu saja sampai sore ataupun malam. Itu boleh silakan teman-teman siram, nanti tanaman tersebut akan segar kembali di pagi hari teman-teman. Itu tips yang kedua. Terus tips yang ketiganya adalah dari segi pemupukan ya teman-teman. Pemupukan biasanya saya gunakan pupuk. Ini saya pengalaman saya menggunakan pupuk itu, saya menggunakannya yaitu 3 kali dalam 2 minggu ataupun seminggu sekali maupun seminggu 2 kali itu boleh. Tapi yang terpenting lebih baik sebelum menyiram tanaman, lebih baik teman-teman periksa dulu dari segi media. Kalau misalkan medianya seperti ini nih masih lembab, jangan disiram ya teman-teman, nanti mengalami busuk ke akar ya teman-teman. Kalau dari segi penyiramannya, kalau misalkan dari segi pemupukan, saya menggunakan pupuk 2 sampai 3 kali dalam 2 minggu. Bagusnya itu dijadwal. Kalau misalkan pemupukan seminggu sekali itu lebih baik. Yang terpenting dari segi pemupukan jangan pernah menggunakan pupuk-pupuk yang agak sedikit panas ya. Kalau misalkan agak sedikit panas, lebih baik dibantu dengan penyiraman air biar tanaman tersebut tidak mati gosong teman-teman. Nah, itu adalah tipsnya teman-teman dari segi pemupukan.
Terus dari segi perbanyakan tanaman tersebut gampang-gampang diperbanyak, itu sangat gampang, ada yang dari daun maupun dari stek batang, itu bisa teman-teman, banyak sekali manfaat, bisa sekali. Nah terus buat pecinta tanaman-tanaman anthurium nih teman-teman, nah seperti ini saya, nah ini dulu tanaman ini sempat viral nih teman-teman nih. Ini namanya tanaman Anthurium warocquenum teman-teman. Walaupun dia masih kecil di sini, tetapi di ini daunnya udah mulai tumbuh yang baru maupun yang agak sedikit. Nah seperti ini. Nah ini tanaman khusus Anthurium. Saya menggunakan medianya itu bahan-bahan daun sekam mentah yang udah fermentasi. Dari segi kelembaban jangan terlalu lembab ya. Kalau jenis Anthurium taruhlah di agak sedikit teduh. Jangan terlalu panas. Kalau Anthurium itu sangat tidak kuat dengan tempat-tempat yang panas teman-teman. Nah teman-teman, kalau merawat Anthurium itu gampang-gampang susah ya. Dari segi media sih intinya, kalau medianya terlalu basah maupun kering, tanaman tersebut susah dan lama sekali untuk menumbuhkan daun baru tersebut teman-teman. Nah jadi tips-tipsnya yang pertama adalah cobalah tanaman simpan di tempat yang agak sedikit ada naungan. Yang terpenting ada sinar matahari, itu lebih bagus, apalagi sinar matahari pagi. Yang kedua, dari segi penyiraman jangan sesering mungkin disiram, karena nantinya kalau sering disiram nanti akan membuat busuk akar. Itu adalah dari segi penyiraman. Terus yang ketiga, dari segi pemupukan jangan terlalu sering, minimal seminggu sekali maupun 2 minggu sekali, ataupun 2 minggu dalam 3 kali boleh pemupukan. Terserah pupuknya, mau NPK mau apapun juga banyak jenis-jenis pupuk teman-teman. Nah, terus dari perawatan harus benar-benar dijaga. Perawatan tanaman harus dari sebelum penyiraman maupun pemupukan itu cobalah teman-teman melihat tanahnya ya. Nah terus kalau misalkan tanaman tersebut banyak kutu, saya menggunakan ini teman-teman. Ini bawang merah dan bawang putih kulitnya ya. Saya rendam tuh, lihat. Ini untuk pestisida pembunuh kutu maupun belalang yang ada di daun-daun, biasanya suka ada penyakit. Saya menggunakan ini, alhamdulillah tanaman saya pada sehat semuanya teman-teman. Nah itu saja sih teman-teman, tips dan triknya bagaimana cara merawat tanaman hias teman-teman. Nah teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, khususnya buat saya juga, berbagi pengalaman di bidang tanaman hias teman-teman. Dan lihat ini pada segar semuanya teman-teman, tanaman saya. Oke, Nadaki Channel pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta tanaman.